Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita Lampung. Oke teman-teman, seperti yang saya janjikan kemarin, saya akan membahas tentang murai batu yang mengalami kendala setelah mengalami nabung. Seperti halnya burung berkendala dengan birahi, berkendala dengan emosinya, yang mengakibatkan burung itu kadang ada yang ngerayu, ada yang lowo, ada yang nakal. Itu banyak sekali terjadi di burung-burung yang setelah mabung. Dan ada pula yang hilang vektornya juga ada. Jadi begini, ini memang rawatan yang atau produk yang tidak umumnya saya pakai, karena saya selalu menganjurkan untuk memakai fur dengan protein rendah, dan saya biasanya juga pakai fur protein rendah kalau masih bisa diupayakan teman-teman. Tetapi kalau sangat-sangat sulit diupayakan dengan fur protein rendah, saya menggunakan fur protein tinggi untuk menghadapi burung-burung yang berkendala dengan birahi atau emosinya setelah mabung. Terus sebelum sampai ke cara-caranya, bagaimana pengaplikasiannya fur protein tinggi ini untuk burung yang mengalami kendala setelah mabung, saya di sini akan berbicara ya, akan sedikit bercerita kepada teman-teman tentang kemangkalan saya setelah membaca komen. Komennya seperti ini. Dia berbicara tentang cari uang di medsos. Terus komen dibalas pret gitu. Nah, ini mungkin orang ini dia marah karena saya tidak jawab pertanyaannya. Terus akhirnya dia berkata seperti itu. Gini teman-teman, kalau ngomong-ngomong cari uang di medsos, ya sebenarnya YouTube itu memang sarana cari uang di medsos. Tetapi kalau teman-teman tahu dapat AdSense-nya itu berapa, mungkin teman-teman nggak akan bicara seperti itu dengan pengeluaran yang saya keluarkan untuk biaya-biaya operasional saya, seperti kamera, seperti alat-alat lainnya. Terus untuk biaya saya cari konten sana sini, itu mungkin teman-teman nggak akan bilang seperti itu. Ini orang ini sangat kurang ajar ini, wali. Sangat tidak apa itu, sangat tidak menghargai saya. Gini teman-teman, kalau teman-teman ingin tahu kegiatan saya, silahkan datang saja ke rumah saya. Rumah saya Ngunut. Nah, silahkan datang ke rumah saya kasih kopi, kita ngobrol-ngobrol. Saya itu dari pagi sampai malam begini. Saya ini itu repot. Jadi kalau ada komen yang terlewat ataupun ada yang berteman di Facebook tidak saya balas inboxnya, itu karena saya itu sangat-sangat repot teman-teman. Ini burung saya yang titipan orang-orang ini jumlahnya ada 10. Di sini ada 4, yang tadinya 5, yang satunya sudah diambil, satunya di ruangan yang satunya lagi, yang lainnya. Itu total ada 10 burung lebih, dan saya semua yang menghandle itu, tidak ada orang lain. Terus untuk siangnya saya tidur paling cuma sejam
atau bahkan tidak tidur juga bisa. Malah kadang baru aja mulai tidur ada teman datang jadi nggak tidur. Terus sorenya saya mempelajari burung-burung yang sedang dalam kendala ini yang dititipkan di rumah saya. Sorenya pasti saya ajak jalan-jalan ke gantangan, itu bergiliran, dan itu setiap hari teman-teman. Terus nanti pulang dari gantangan saya bukan nasi goreng nih, bukan nasi goreng sampai malam. Terus saya masih menyempatkan bikin konten sampai capek-capek bikin konten, dan konten saya itu apa yang saya alami, itu pengalaman saya. Dan apa ya, saya itu nggak ngada-ngada. Kalau cuma ingin mendapat uang saja, saya cukup ngoceh aja setiap hari saya upload itu bisa. Tapi pertanggungjawaban saya mana? Saya bikin konten itu berdasarkan pengalaman saya yang saya alami, jadi pasti bertahap. Dari mulai burung bermasalah sampai mulai jalan di gantangan sampai biasanya sampai juara. Ya kadang ada yang nggak juara. Itu kalau masalah juara atau tidak itu tergantung burung, tergantung hoki. Ya seperti itu. Jadi intinya saya selalu saja berurutan, bikin konten selalu saja berurutan berdasarkan pengalaman saya. Kalau seperti yang ditanyakan, seperti komentar teman kita tadi, masalah uang, waduh, jauh. Saya beli kamera juga mahal, terus kegantangan biaya juga banyak, bikin konten sana sini, waduh, sangat nggak menghargai. Begini teman-teman, ya kalau nggak suka skip aja, bahkan blokir aja, nggak apa-apa. Saya juga tidak memaksa. Nanti akan saya bahas tentang bagaimana settingan untuk burung yang bermasalah setelah mengalami setelah mabung ya. Tapi saya mau gerundel dulu dengan orang satu ini. Kalau masalah saya jualan, cari uang di YouTube lewat konten atau jualan ya, saya jualan topi, jualan produk makan jangkrik, itu ya untuk biaya-biaya operasional YouTube saya teman-teman. Jadi kalau dari AdSense itu tidak seberapa. Kalau teman-teman tahu pendapatan saya dari AdSense, mungkin teman-teman nggak akan bicara seperti itu, sangat sedikit teman-teman. Jadi saya berusaha bagaimana agar saya selalu bisa memproduksi konten-konten saya, karena juga biayanya ya lumayan. Dan produk-produk itu memang saya pakai sejak dari dulu, dan saya memang sudah lobby si pembuat pakan jangkriknya itu. Saya mau menjualnya di akun saya ataupun di Lazada atau di Shopee, tapi dengan merek lain, jangan dengan merek yang biasa dia pakai. Jadi saya suruh bikin kemasan lagi dengan merek lain, merek yang saya rekomendasikan, karena agar biar saya saja yang jualan. Itu teman cari dimanapun nggak ada, yang jualan hanya saya, karena saya sudah melobi si produsen pakan jangkrik ini ataupun desinfektan ini dengan dengan merek yang saya rekomendasikan dan hanya saya yang menjual. Terus kita lanjutkan saja ya, agar tidak terus-terusan gerundel ini nanti. Begini teman-teman, saya tidak terbiasa pakai fur protein tinggi, dan saya selalu menyarankan untuk setting burung itu dengan fur protein rendah. Tetapi
untuk kasus yang satu ini sangat berbeda. Karena untuk burung yang setelah mabung itu kadang ada yang sensitif dengan extra fooding. Jadi dia terkena jangkrik ataupun extra fooding, dia naik birahinya. Dan untuk menggantikan protein dari extra fooding itu, kita gunakan protein tinggi. Jadi teman-teman nanti bisa cari fur protein tinggi di sekitar teman-teman, di toko-toko sekitar teman-teman itu pasti ada lah protein tinggi. Tetapi untuk yang biasa saya pakai, memang saya belum bisa memberitahu ke teman-teman karena saya belum lobby, belum ada deal-dealan dengan produsen furnya. Jadi mungkin nanti kalau bisa lobby, saya akan keluarkan itu barangnya dengan merek yang saya rekomendasikan juga. Karena saya tidak di endorse, jadi kalau saya beritahu ke teman-teman furnya apa, itu keenakan produsennya nanti. Saya nggak dapat apa-apa, produsennya kayak raya. Nah, tapi intinya pakai fur protein tinggi. Terus begini teman-teman, cara pengaplikasiannya. Tahap awal seminggu pertama 0 EF dengan set power, terus kasih cepu yang besar di dalam sangkar, di dasar sangkar itu. Fungsinya apa? Itu cepu yang besar itu fungsinya untuk dia mandi teman-teman. Jadi kalau pakai protein tinggi, suhu tubuhnya akan meningkat. Kalau tidak diimbangi dengan mandi, dia nanti efeknya bisa bisa jatuhkan bulu, atau dia ketika dia nanti kepanasan minta mandi terus didis-didis, adapun bisa cabul. Jadi untuk mengimbanginya kita harus taruh air di cepu yang besar itu biar dia mandi-mandi di situ. Usahakan untuk menaruh sangkar itu rendah saja agar kita mudah dalam ambil, minum, dan pakannya. Untuk membersihkan kotoran juga mudah. Jadi kita memandikan burung itu tidak perlu repot-repot kita angkat, kita mandikan di keramba, biarkan di situ saja. Kalau ada teman-teman yang takut nanti burungnya nggak bisa mandi keramba, itu ubah mindset teman-teman, karena ini hanya sementara treatment, hanya sampai burung itu sembuh dari masalahnya. Jadi ini treatment teman-teman, bukan settingan, treatment agar burung itu keluar dari masalahnya. Itu seminggu pertama taruh di tempat yang agak rendah, diberi cepuk mandian, pakai fur protein tinggi 0 EF. Nah, untuk minggu kedua kita coba naikkan EF, kita coba berikan EF. Coba teman-teman berikan 3, terus 1 minggu setelah itu dicoba dengan set power juga, tetap masih pakai set power, dicoba di gantangan. Bagaimana reaksinya? Apakah sudah menurun apakah sudah menurun tingkat birahinya atau belum? Kalau belum, nanti coba di 0 lagi, terus digantang lagi, efeknya seperti apa. Kita pokoknya naik turun terus. Tetapi ingat, jangan lebih dari 5 ekor.
jangan lebih dari 5 ekor. Proses seperti ini akan memakan waktu cukup lama, tidak cukup 2 minggu, 3 minggu, tidak cukup segitu, karena ini proses yang kasus yang sangat berat untuk murai batu karena kendala di birahinya. Saya biasanya rata-rata itu 1 jam, maaf 1 bulan, rata-rata 1 bulan untuk penanganannya. Tapi ada juga yang 2 minggu, 3 minggu sudah bisa, ada juga. Tetapi rata-rata 1 bulan hingga 2 bulan. Dengan cara seperti itu teman-teman, set power, nanti 1 minggu pertama 0, terus yang kedua dengan EF, terus dicoba digantangan, terus bagaimana, kurangnya gimana, atau masih kelebihan birahi, nanti sedikit diturunkan lagi, terus dicoba lagi, terus diulang-ulang seperti itu. Jadi tidak bisa 1 kali set langsung sembuh, tidak bisa, karena ini proses teman-teman. Seperti burungnya Om Anton dari Sidoarjo yang kemarin akhirnya saya take over, dan kemarin saya lombakan di anniversary Mahisa BC, berhasil menyabet juara 1. Itu dikirim ke rumah saya karena burungnya mengalami masalah di birahi dan emosinya. Dia itu nakal, kadang lowo. Itu terjadi setelah mabung. Yang dahulunya sebelum mabung itu burung itu enak, sering juara. Dan akhirnya titipkan saya, terus satu minggu saya 0 EF, terus saya coba, sudah mulai enak, ya sudah mulai enak, sudah tidak ada ngelowonya, terus untuk minggu berikutnya saya coba, kan di awal tadi, di tahap awal dia tidak ada ngelowo tapi kurang bongkar materi. Terus untuk minggu selanjutnya saya kasih langsung 5. Jadi sebenarnya saya menyarankan teman-teman 3 itu saya cari amannya saja teman-teman, karena pemberian EF ini tergantung feeling si pemiliknya. Dan saya ini feeling pada saat lihat kondisi di gantangan itu, feelingnya saya itu harus mengasih murai ini 5 ekor. Jadi saya langsung dari 0F langsung lompat ke 5 ekor pagi dan sore. Setelah itu saya coba di gantangan, alhamdulillah masuk nominasi 3, burung sudah mulai keluarkan materi, sudah mulai nampil-nampil, dan saya juga selalu laporan ke Om Anton. Setelah 1 bulan, burung masuk lagi, akhirnya ada teman dekat saya, satu tim dengan saya, dia itu bilang gini, aku kok suka sama burung itu, aku beli, nanti kamu yang rawat ya, gitu. Akhirnya Om Anton aku kabari, boleh di take over apa enggak, kalau boleh saya ambil lagi. Terus akhirnya berhasil di take over dan burungnya masih di sini. Dan setelah mulai jalan itu, nah di sini ya teman-teman, kan aku tadi bilang dulu saya selalu menyarankan pakai fur protein rendah, jangan pakai fur protein tinggi agar mudah dalam setting burung. Nah, dalam kasus ini kan saya menyarankan dengan protein tinggi. Nah, ini cuma treatment agar burung itu kembali ke performa awalnya lagi. Jadi ini tidak terus, setelah burung itu kembali ke
performanya setelah keluar dari masalahnya, nanti kembalikan ke fur protein terendah lagi dengan fur awalnya lagi. Yang saya lakukan ke murahnya Om Anton juga gitu. Saya pertama kali dengan fur protein tinggi, terus sudah mulai stabil di gantangan, baru saya kasih protein rendah. Terus mulai ada penjemuran, mulai ada pemandian, seperti itu. Jadi untuk tahap awal itu adalah treatment. Jadi teman-teman itu jangan protes. Kadang ada di kolom komentar itu udah protes, burung kok nggak dijemur, apa nggak gemuk, burung apa kok nggak di mandikan, apa nggak birahi, seperti itu. Set power itu adalah treatment, teman-teman. Treatment keluar dari masalah. Jadi tidak terus-terusan dengan set power. Sebenarnya pakai set power itu juga bisa. Saya ada burung saya langgeng itu 2 tahun set power, jemur 1 kali seminggu, jemur mandi, itu tidak ada masalah dengan badannya, tidak obesitas, itu juga dia juga stabil. Itu set power selama 2 tahun itu tidak apa-apa. Tetapi kalau untuk teman-teman yang masih ragu, saya sarankan hanya untuk treatment, hanya untuk di awal saja. Nanti kalau sudah stabil, silahkan kembali ke settingan biasa. Terus selanjutnya di sini saya ingin menambahkan saja, saya lupa. Untuk yang hilang vektor, nanti saya akan bikinkan videonya sendiri, karena ini sudah durasi sudah 20 menit lebih ini. Nanti terlalu panjang, teman-teman. Jangan kan dibikin panjang, dibikin sedikit saja. Kadang teman-teman itu nggak nonton sampai habis. Akhirnya apa? Gagal paham dan tanya di kolom komentar. Ya, itulah yang terkadang itu membuat saya jengkel. Sudah ada pembahasannya, sudah ada jawabannya, masih ditanyakan di kolom komentar. Makanya saya tidak jawab pertanyaan itu, dan akhirnya teman-teman itu ada yang marah, terus komen seperti tadi, seperti yang kita bahas di awal tadi. Orang yang tidak menghargai sesama manusia. Hargailah kalau orang itu berbagi ilmu, karena kamu itu sekolah saja, mulai dari TK sampai lulus kuliah, habis berapa juta. Saya itu hanya berbagi pengalaman, kok sudah dicemooh. Sangat tidak bermutu Anda. Cukup sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.